karena talentanya dalam nolong orang. Makanya ada sebutan pamor itu. Bukan katanya lagi. Ya bukan, karena sudah membuktikan aku punya ilmu. Sudah itu aja. Punya sanad keilmuan. Kalau misalkan gini Bobo, Pak Bayan ini kan cerita saya. Aku tahu ketemu Kanjeng Ratu Ndra. Mamane kan gitu ya. Aku kan gak percaya. Aku kok iso ketemu Kanjeng Ratu iki buktine opo lah. Untuk membuktikan kebenaran Pak Bayan benar-benar tahu ketemu Kanjeng Ratu, itu apa yang harus bisa dibuktikan ke saya, Bobo? Apa mahkotanya atau gimana? Energinya Ya. Oh. Energinya besar. Oh gitu. Kamu orang awam kalau kelamaan ya bisa pusing, sakit kepala. Oh iya. Dan kalau yang orang asli itu ndak banyak ngomong. Ya kalau banyak ngomong ya udahlah, sudah bisa memvonis. Soalnya saya sama Pak Bayan ini nggak satu orang ketemu orang seperti itu, Bobo. Ya kan? Sana pasti ngaku pernah ketemu Kanjeng Ratu. Kalau sini pernah ketemu kan seorang itu. Hampir tiap orang spiritual yang saya datangi gitu ceritanya gitu loh. Sekarang gini aja, simple. Kalau dilihat dari kehidupan manusianya, hidupnya tidak pernah kurang, pasti cukup. Pasti cukup ya. Nah kalau yang ngaku-ngaku begitu, hidupnya belangsak, susah. Nonsen. Iya. Kalau yang spiritual asli tidak banyak gaya. Dia banyak gaya kalau pembuktian. Itu toh. Selanjutnya dia pendiam. Tidak mau banyak bicara kalau tidak penting. Itu saja. Gaya hidupnya sudah beda. Itu sajalah. Bukan modern, bukan. Ibarat katanya selalu menjaga jarak. Apalagi omongan kayak gitu. Udah tak mungkin. Tidak mungkin berani. Pasti disentil sama sana. Ngucap nama saja nggak berani ya? Nggak berani karena pasti tersambung. Oh. Itulah fungsinya nama. Makanya hati-hati banget. Kadang-kadang suka kalau yang asli kan ngomongnya saru wis meneng. Pasti kita diingatkan itu. Kadang nggak mau cerita. Nggak mau. Aku ya ceritanya sebatas ceketan itu saja. Betul. Sudah cukup. Kan tadi aku sudah menganalogi. Ciri khas orang-orang Trah Selatan pasti vibrasi energinya tingkat tinggi. Yang tidak bisa dipungkiri spiritual kasepuan. Kalau kita orang spiritual ndak harus nanya. Diam saja pun sudah ada vibrasi, paling cuma bahasa mata tok sama senyum. Ndak kayak kita gini ngobrol ngalor gitu, ndak ada. Spiritual sudah bahasanya kolbu. Ujung-ujungnya senyum-senyum sendiri. Tapi nyambung. Ya itulah yang dibilang apa ya? Kalau yang biasa kita dengar telepati atau apa? Sering nggak Bobo misalkan mau ada suatu kejadian lah di negeri kita ini, terus Bobo dikasih tahu oleh Kanjeng Ratu? Sering sih. Contohnya mau ada kejadian apa Bobo? Kalau di dunia YouTube PSP-an, waktu virus pertama kali terjadi, ya aku udah sebutkan seminggu sebelumnya. Kalau terhadap muridku jauh-jauh hari. Besok Indonesia akan, mereka dalam persiapan untuk nolong ya wilayahnya mereka sendiri. Itu sajalah intinya. Ya itulah gunanya spiritual. Kita tahu berita alam namanya. Kategorinya ke situ.
Jadi intinya orang ini kalau sudah belajar spiritual yang asli ya toh, terus mau apa aja udah nggak usah minta bantuan dukun ya Bapak ya. Ya enggak perlu. Jadi Lawang dia sendiri bisa jadi dukun kok. bisa mengobati sendiri ya. Jadi buat apa dukun? Iya. Lawang dia sendiri tanpa disadari yang ngucap paranormal masyarakatnya sendiri. Karena seringnya dia nolong orang. Itu sajalah. Status itu kan masyarakat. Betul. Yang membuat. Karena talentanya dalam nolong orang. Makanya ada sebutan pamor itu. Kalau dia pakai jubah ya pasti disebutnya Pak Yai. Saya itu sering mendengar para sesepuh gitu. Itu kan sering sering ngendikan bahwa nantinya ini ajaran leluhur lah Nuswantara itu akan kembali lagi seperti dulu. Nah, ini menurut pemahaman Bapak bagaimana ya? Ya banyak yang salah persepsi. Ajaran yang sudah hilang dimunculkan lagi agar manusia ngerti tatanan, tidak merubah tatanan dalam berspiritual. Ini spiritual kan lagi dimanjakan. Iya. Portal-portal alam terbuka, jadi dia bisa nyerap energi sebanyak mungkin. Tapi kalau disalahgunakan, energi itu hidup, cahaya itu hidup, akan jadi senjata makan tuan untuk mereka kalau menyalahgunakan. Itu saja. Itu bukan hal yang tabu. Spiritual sudah tahu itu. Iya. Pasti ujung-ujungnya ranahnya ke SP. Karena yang ngaktifin portal itu si SP itu. Itu saja. Sangkinasi lah. Iya. Cahaya di atas cahaya. Kalau lihat berita-berita YouTuber per SP-an Satrio Piningin. Iya, betul. Ada Satrio Piningin. Mereka bisa bercerita berarti mereka tahu wujudnya tapi tidak berani bicara. Oh, betul. Itu saja. Mereka tahu wujudnya. Siapa orangnya tahu. Tapi tidak akan pernah mau bicara. Karena di alam gaib sana mereka sudah diingatkan dengan penjaga-penjaganya sang SP itu sendiri. Betulnya sosok Satrio Piningin itu memang benar-benar ada. Ada Ya. Kenapa mereka bisa bercerita secara mendetail kalau mereka tidak melihat sosoknya? Masuk akal enggak? Kenapa dia bisa ngarang cerita segitu, udah gitu satu sama yang lain sama. Iya, sama walaupun tidak kenal orang. Walaupun tidak kenal, sesama YouTuber, ceritanya sama. Kalau enggak sambungannya. Kalau kita menyimak di grup per SP-an lah. Itu saja. Tidak mungkin secara logika kita mereka bisa bercerita secara mendetail kalau tidak tahu sosoknya. Iya. Cuma kalau ada yang bertanya nyelimur. Berarti kalau gitu Bapak sudah tahu ya SP itu siapa? Nggak tahu. Karena aku menyimak di YouTube. Enggak. Kalau Tahu pun diam. Nyelimur nih kayak gini nggak tahu. Ciri-ciri SP itu seperti apa Bapak? Ya pemimpin lah yang jelas. Enggak, maksudnya beliau itu dari sosok rakyat kecil atau masih keturunan darah biru atau bagaimana? Oh, rakyat kecil yang keturunan darah biru yang terputus atau terbuang. Itu sajalah. Tapi sekarang sudah ada. Ada. Belum muncul kan? Belum. Nunggu apa Bapak kok belum muncul? Ya goro-goro mungkin. Goro-goro ya. Lah iya. Tidak mungkin dia muncul kalau tidak ada goro-goro. Tapi biasanya SP sering berdoa biar itu tidak terjadi. Iya. Karena model SP tidak gila pamor. Betul. Kalau boleh tahu sekarang ini kan Bapak sudah mengatakan bahwa sudah muncul ya. Sekarang SP kan sudah ada ya. Muncul di dunia per-YouTubean. Maksudnya secara itu lokasinya sudah ada kan? Cuma dia kan belum muncul ya. Iya. Intinya ke situ saja. Iya. Kalau boleh tahu lokasinya di Jawa, Sumatera, di Kalimantan? Jawa lah. Jawa ya.
Lawang itu cerita Pulau Jawa Oh, masuk Sumatera. gitu. Itu kan cerita Joyoboyo sama Siliwangi. Terus terakhir si Ronggo Warsito makin jelas lagi tuh memperjelaskan. Sekarang mereka bercerita yang di luar ranah Pulau Jawa kira-kira masuk akal dah. Ya, soalnya kan ada juga spiritual yang mengatakan itu SP itu sebetulnya sudah ada, ya kan? Tapi belum muncul. Cuma sekarang beliaunya itu lagi keliling Nusantara, gitu loh. Ya secara ruhnya. Berarti kan Oh. Rogo Sukmo jatuhnya ke situ. Hmm, Makanya kalau bicara walaupun tidak ini biar orang awam itu paham lah. iya iya. Jangan bicara lagi keliling ini ya enggak lah. Sukmonya keliling. Mereka kayak patroli lah jatuhnya. Untuk ya termasuk cuaca ini berubah drastis. Ya mungkin namanya tugas dia ya penjaga alam yang ngeredam lah bisa kan itu analoginya seperti itu mungkin tanpa disadari buat spiritual aura dajjal yang sudah menyebar kemana-mana itu sajalah itu bukan hal yang tabu untuk spiritual tahu yang terkena aura dajjal yang sering emosi itu sama aja mancing signal aura dajjal nempel ke nanti masuk ke ruh nanti akhlak kita udah berubah jauh nanti lambat laun disetir sama mereka padahal aura ya cahaya sih ya energi ya goib cahaya jadi kita bicara goib berarti jatuhnya ke cahaya dong itu sajalah Sebetulnya sosok Dajjal itu ada apa enggak tuh Bapak? Soalnya kan konon katanya kan nanti Dajjal ini akan keluar terus akhir zaman gitu. Sebetulnya Dajjal tuh ada enggak? ada cuma kan terkurung di kerak bumi Berarti ada ya. auranya yang menyebar Tapi sosoknya ada wujud ya. makanya dibilang muncul kalau bumi ini terbelah ya keluar dari dasar bumi dong Iya iya. analoginya begitu aja kita mencernanya Iya. tapi antek-anteknya banyak pemuja dia banyak yang ada antek-antek jatuhnya bukan dajjal antek memang dajjal itu ya sakti kesaktiannya hampir setara lah sama SP itu makanya ada fitnahan-fitnahan ya yang menjurus ke SP biar ndak muncul berarti kalau dijegal terus berarti yang takut siapa penjegalan itu ya antek dajjal yang takut SP muncul habis